Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam acara Teras Tokoh. Hari ini rasanya spesial karena kita mengundang para salah satu sahabat-sahabat Buddha yang punya semangat angkatan Mubi Anoa atau disingkat AMBA ya, AMBA. Oke. AMBA ini adalah gerakan yang lahir untuk merajut persaudaraan antara Tolaki, Buton, Muna, dan Murnene dan seluruh anak-anak Sultra tanpa memandang beda. Ketua Umum AMBA Sultra Bapak Stanley Diover ST dengan bersama Sri Kandi AMBA Sultra Ibu Sumarni SPD. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau Ibu? Oke. Jadi bagaimana perjalanan datang ke studio kita ketika dapat undangan? Karena kemarin sempat sibuk ya. Ya. Yang seharusnya jadwalnya kemarin diundang oleh RRI gitu. Yang sibuk beliau. Oh beliau. Saya sibuknya nganggur. Oh menganggur. Oke. Nganggur saya. Nah. Yang cari studio gampang karena memang dulu sempat tinggal di sekitar sini. Oh masih dari sini ya. Ya. Oke, ini yang saya mau tanyakan ini, banyak pemuda-pemuda pendari yang ingin mengetahui sebenarnya apa tujuannya AMBA itu ya. Dan untuk pertanyaan pertama itu bisa diceritakan dari mana kita mendapatkan asal usul nama AMBA, Ya. AMBA Sultra. Jadi mungkin secara filosofis ini AMBA ini kan sebenarnya kita mundur ke belakang adalah semangat generasi muda sebenarnya. Ya. Yang mana daerah kita bahkan negara kita ini kan sebenarnya dibangun oleh para pemuda. Ya. Tahun 1928 gerakan-gerakan Jong Celebes, Jong Java, Jong Sumatera Ya. menghasilkan sebuah pemuda dan itu akhirnya menjadi satu landasan utama untuk dunia NKRI kan. Ya. Jadi begitu juga dengan di Sulawesi juga tokoh-tokoh Sulawesi, tokoh-tokoh pemuda Samratulangi dan lain-lain itu adalah tokoh-tokoh pemuda Sulawesi dulu yang berjuang untuk membesarkan Jong Celebes. Ya. Dari semangat itu kami berpikir bahwa kami adalah generasi berikutnya yang berjuang untuk daerah kita khusus Sulawesi Tenggara. Jadi memilih nama Angkatan Muda Bumi Anoa ini menjadi pemilihan Bumi Anoa karena kita Sultra dikenal dengan Bumi Anoa. Ya, Anoa itu kan hewan endemik Sulawesi. Ya, Sulawesi ya. Nah, jadi mungkin semangat itu tadi. Sedangkan untuk pergerakan kita menyesuaikan dengan kondisi sosial di masyarakat. Kita lihat mana ruang kosongnya, kita coba ikut isi untuk bisa menjalankan program-program organisasi. Siap. Kalau ini Ibu Sri Kandi sendiri, kok bisa dinamakan Sri Kandi AMBA? Sebenarnya tujuannya apa di situ? Sri Kandi AMBA sebenarnya Pak Ketum yang ini terus juga adanya Sri Kandi karena itu tadi kami ada kegiatan perempuan juga baik memang perempuan yang bisa menangani. Oh bisa menangani gitu ya? Oke. Kalau tidak bisa ya. Jadi yang saya tanya kapan AMBA pertama kali ini dikenal publik untuk di Sulawesi Tenggara ini? Jadi pertama AMBA itu tampil itu pada saat sebelum pilkada kemarin ya. Karena memang kita lihat memang di Sulawesi Tenggara ini kan masih ada beberapa pihak ya, tidak semua beberapa pihak yang menggunakan komoditi sosial, komoditi identitas sebagai sosial politik yang mungkin ada positifnya dan ada juga negatifnya. Yang kami hadir untuk menangkal hal negatif daripada sosial politik dengan berbasis komoditi identitas. Ya, berarti ada semua nekat untuk membeli jalur untuk peradaban dalam 4 pilar ini ya? Ada nggak susahnya itu mengatur semua 4 pilar itu? Jadi kalau ceritakan waktu awal dulu saya membuat AMBA Sultra ya, yang susahnya itu kan memang kita harus masuki tokoh-tokoh ya. Kita punya 4 pilar kedaulatan adat dan budaya, Tolaki, Buton, Murnene, Tolaki, Buton, Muna dan Murnene. Nah, masing-masing pilar juga punya sub-subnya masing-masing. Buton dengan mulia khusus Cia kehidupan, Muna juga Murnene dengan Rubia Polea atau Kotua, Tolaki dengan Konawe Mekonga dan lain-lain. Jadi saya keliling itu satu-satu tuh dari Bomba semuanya. Jadi 17 kabupaten kota, hanya Wakatobi yang sebelum kunjungi, semuanya sudah kunjungi. Tinggal Wakatobi saja? Ya, tinggal Wakatobi yang belum. Karena kan agak di pulau kan. Nah, jadi diskusi dengan pemuda-pemuda, kita coba jelaskan apa visi misi kami berorganisasi. Poinnya saya memotivasi generasi muda bahwa kita di circle akademisi kita, di circle masyarakat adat kita sudah banyak yang eksis sebenarnya. Di lembaga adat kita banyak, kita punya lembaga adat ada, kita punya organisasi masyarakat juga ada. Begitu juga di akademis, kita punya banyak organisasi kemahasiswaan, GMI, GMNI,
Hari dan lain-lain kan. Iya. Tapi isu-isu yang diangkat oleh organisasi kampus tadi lebih terfokus kepada isu-isu nasionalisme. Tidak ada yang salah dengan itu sebenarnya. Hanya yang menjadi titik beratnya bahwa saya berpikir bahwa ada urgensi lain terkait isu lokalisme. Jadi di saat semua organisasi berbicara terkait dengan nasionalisme, kita cari ruang kosongnya. Kita mengangkat isu-isu lokalisme. Karena belum banyak saya lihat pergerakan generasi muda yang betul-betul menyuarakan substansi permasalahan problematika daerah kita. Jadi lebih banyak menyikapi isu nasional. Itu penting, tetapi bukan berarti kita meninggalkan isu lokal gitu. Makanya saya berpikir bahwa Ambar Sutra menjadi salah satu pilar yang akan mengisi ruang kosong itu tadi. Jadi bergerak fokus kepada isu lokal yang menjadi agenda prioritas lembaga kami. Jadi selama Ambar Sutra itu sudah dibentuk, bagaimana tanggapan masyarakat yang Anda dengar sebelumnya? Tanggapan masyarakat yang mungkin karena kita juga baru, jadi mungkin ada pro dan kontra. Pro-nya itu mungkin ya karena kita hadir mengatasnamakan 4 pilar tadi. Yang kedua, yang kontranya itu kebetulan saya itu etnis original itu bukan asli Sutra saya. Saya itu bukan asli Sutra, tapi itu yang tantangannya di situ. Jadi ada kritik gitu kan. Jadi saya karena kenapa yang pegang bukan asli Sutra gitu ya. Padahal sebenarnya saya tekankan di sini bahwa 4 pilar yang kami gagas itu sebenarnya itu bukan 4 pilar identitas untuk di ranah sosial politik. Kita lebih ke memperkuat identitas. Karena menurut saya di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Di saat saya berdiri di Sulawesi Tenggara, saya punya kewajiban moral saya untuk mengangkat pilar-pilar yang ada di sini. Bukan mengatur lagi momennya. Beda lagi mungkin kalau saya di Makassar, mungkin saya akan angkat Makassar, Bugis, Mandar, Lentor aja kan. Pilar. Begitu juga di Sulawesi Utara ada Minahasa, Sangir, Ulamangor, dan Gorontalo kan. Jadi saya jelaskan bahwa kita Ambar Sutra ini 4 pilar yang kita bahas ini sebenarnya 4 pilar budaya. Jadi goals dari organisasi kami, pergerakan kami, goalsnya adalah di saat Sulawesi Tenggara itu identik di saat nanti. Saya tanya kepada Ibu Sri Kandi. Ibu Sri Kandi ini kan sudah masuk di kegiatan Ambar ya. Jadi kapan mulai dibentuk itu Sri Kandi Ambar? Sri Kandi Ambar itu baru ada sekitar 1 tahun. Kurang 6 tahun. Kurang 1 tahun. 1 tahun. Dalam 1 tahun itu sudah pernah enggak ada istilahnya kerjaan gitu? Untuk kegiatan ya. belum terlalu pendampingan paling pendampingan. Tapi yang kedepannya itu kegiatan apa yang mau diadakan? Sebenarnya kami itu kalau untuk Sri Kandi ini lebih ke pendampingan saja ya. Terus ke urusan perempuan seperti itu atau bagian ekonomi juga kami handle juga gitu ya. Kayak UMKM kayak gitu. Tapi saya heran loh dengan 2 orang ini dari Ambar. Umur kita kalau saya lihat itu masih muda kok, nekat memperjuangkan 4 pilar dan mengangkat budaya. Apa sebenarnya motivasinya? Jadi saya mungkin tambahkan tadi terkait dengan Sri Kandi dulu. Yang pertama Sri Kandi Ambar ini sebenarnya tadi saya sudah jelaskan secara religiusnya ya. Ada versi diksi Sri Kandi juga itu ada kaitannya dengan kisah-kisah Mahabharata contohnya. Kita tarik ke dalam isu-isu mitologis kan. Jadi Amba itu adalah seorang Sri Kandi sebenarnya. Amba Sri Kandi. Sri Kandi Amba itu adalah seorang tokoh dalam Mahabharata yang memperjuangkan banyak hal di situ. Makanya dikaitkan antara fungsionalnya lembaga Sri Kandi Ambar Sutra dengan kaitan dengan tadi itu kita butuh secara filosofis dan dan secara strategi pergerakan organisasi kami punya, saya memasang strategi seperti saya punya 2 sayap organisasi. Yang pertama adalah Sri Kandi Ambar Sutra, yang satu adalah Brigade Ambar Sutra. Brigade Ambar Sutra itu seperti apa tadi? Brigade Ambar Sutra itu kalau saya kebetulan banyak belajar dari organisasi besar Islam Indonesia kayak Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Nah, Brigade Ambar Sutra ini dia seperti bansernya Ambar Sutra. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka lebih kepada isu sosial yang turun di lapangan, isinya juga kepada akademisi gitu kan. Jadi Brigade Ambar Sutra ini
didirikan juga untuk bagaimana bisa responsif untuk isu masyarakat. Dia responsif. Nah, sedangkan untuk Srikandi yang Mbak Sutra lebih kepada ranah marketing. Dalam hal-hal program kerja kita, kita memang harus pasang strategi. Yang pertama itu strategi marketing. Jadi kedepannya itu bahkan kita sudah beberapa kali jalan. Srikandi kita menjadi tim-tim mediator, promotor dan lain-lain untuk membuka ruang-ruang untuk komunikasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Sesuai dengan target kita bahwa Amba Sutra punya target bahwa kita akan menjadi organisasi terbesar di seluruh Sulawesi, bukan karena konteks anggota yang lain, tapi lebih konteks pada jaringan. Jadi kita membuat basic organisasi kita tidak lebih konvensional kepada organisasi lain. Hierarki organisasi kan mungkin kepada strukturalnya. Dibilang besar mungkin karena banyak anggotanya, tapi kita coba membangun hierarki organisasi yang mana kepada basic kolaborasi. Jadi mungkin anggota kita mungkin tidak banyak tetapi tajam dalam pergerakan, dan kita punya banyak jaringan dari kalau di regional Sulawesi dari Pulau Selayar sampai ke Pulau Miangas paling utaranya Sulawesi. Selama Anda di Amba Sutra, kan Anda sudah mengenal banyak suku di dalam. Anda sendiri tadi sudah bilang bahwasannya Anda bukan dari salah satu suku itu. Apa yang membuat Anda mencintai salah satu komunitas di Sulawesi Tenggara sehingga Anda ingin mendorong diri Anda untuk masuk? Kita mungkin punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar dan lain-lain, tapi kita jangan lupa juga peninggalan falsafah leluhur. Betul. Leluhur kita dari Butuni kan pernah menanamkan falsafah kehidupan untuk sosial masyarakat Buton pada saat itu. Yinda Warat Semana Mokaro, Yinda Warat Semana Moliku, Yinda Moliku Semana Mosara, Yinda Mosara Semana Agama. Nah, itu kita ambil. Jadi bisa kita mementingkan diri, ada yang lebih penting dari itu, yaitu lingkungan sosial atau daerah atau negara gitu kan. Nah, begitu juga di saat kita mementingkan kepentingan negara atau bangsa, ada yang harus lebih dipenting, yaitu adat. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau memang adat pun agak susah kita pertahankan, yang wajib kita pertegakkan adalah agama tadi ya. Jadi kalau bahasa Munanya itu hansur adat semua tentang agama itu kan dua filosofis yang sama, warisan Laki Laponto atau Leo atau Murhun, tapi dengan dua diksi bahasa yang berbeda, satu bahasa Muna dan satu bahasa Buton. Nah, begitu juga dengan Tolaki. Tolaki juga punya falsafah leluhur yang luar biasa. Jadi dia lebih kepada hukum tabur tuai. Inai konasara, ipinasara, inai liasara, ipinikasara. Jadi di saat kita menghargai orang, misalnya kita juga akan dihargai. Gitu. Jadi lebih kepada hukum tabur tuai, substansi daripada filosofi yang saya ambil tadi. Jadi juga Murnene juga punya falsafah Metayahu PWW menurut kusi Yahudosa. Jadi yang lebih kepada kesadaran diri bahwa dunia ini tidak selama-lamanya, saat akan berakhir. Jadi berbuatlah hal-hal yang baik lah seperti itu. Jadi saya mengambil itu untuk menjadi pedoman hidup kita. Karena sebenarnya itu warisan leluhur ini kan hanya mungkin tidak lagi dijadikan hal yang ini, tapi sebenarnya punya makna yang luar biasa. Bahkan banyak falsafah negara yang mungkin diambil daripada substansi falsafah leluhur. Dan satu juga ya saya ambil dari saudara-saudara kita dari bumi Arumpalaka Watampone itu. Itu yang kami juga jadikan visi misi, walaupun kita bukan bagian daripada Watampone dan bumi Arumpalaka, tapi saya cuma mengambil nilai-nilai yang ada di sana. Karena orang pernah dengar lagu ini tidak? Pura janji rialeku. Saya berjanji dalam hatiku, saya tidak akan pulang kalau tidak berhasil. Nah, maksudnya pun demikian, kita tidak akan pernah mundur di saat kita tidak berhasil dalam program-program kita. Jadi itu waktu saya ke Watampone kemarin diskusi dengan tokoh-tokoh dari bumi Arumpalaka, tokoh-tokoh adat. Saya ambil penting juga ini bahwa kita harus, di saat kita sudah orang Temangkasa bilang kapal air sudah dikembangkan pantang untuk pulang gitu kan. Makanya itu menjadi kita punya menjadi kita punya semangat sebenarnya. Jadi saya sebenarnya juga walaupun bukan asli, tidak lahir di Sulawesi Tenggara, tapi sebenarnya orang Sulawesi juga dari Sulawesi Utara. Jauh ya? Di Nusa Utara. Jadi warga Makassar yang ingin menonton langsung budaya-budaya Sutra itu bisa langsung datang di Pantai Besari pada tanggal berapa, Pak? 29. Ya, jadi semua orang Amba akan hadir nanti ya? Ladies and gentlemen, we are just landed at Sultan Hasanuddin International Airport in Maros. Welcome to Makassar. Iya karandu dinoni tawa-tawa luwako to ono meambo penaono atombe kai-kai atombe pali-pali ikeni dungu
Jadi begini, andai kata misalnya Amba Sultra sudah melakukan acara nanti di Makassar, ya. Kami dari JPS ada enggak kontribusi kami untuk bersama-sama nanti suatu saat ya membuat acara yang seperti tadi kita bicarakan di dalam studio ya. Kita akan membuat touring untuk keliling daerah ya. Jadi nanti ini ada program ya antara JPS dengan Amba itu membuat touring dari klub-klub motor, entah ADF, entah Scoopy lain yang ingin kita touring untuk masuk di mana ke seluruh Kendari. Jadi nanti bagaimana? Jadi pemirsa, menjaga sebuah kultur atau budaya di Sulawesi Tenggara itu sebenarnya gampang. Juga pemerintah untuk membantu agar perjalanan Amba Sultra tadi makin maju. Kalau pemerintah tidak membantu sayang sekali, karena kenapa? Budaya kita sangat banyak hanya dirusak oleh budaya-budaya luar. Jadi kehadiran Amba di studio sudah menjawab pertanyaan kita, siapa sebenarnya Amba Sultra, siapa sebenarnya Sri Kandi Sultra. Mereka adalah sebuah penjaga adat istiadat dan kultur yang ada di Sulawesi Tenggara. Gitu. Mungkin ini saja acara kita di Teras Toko kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di acara selanjutnya dan dengan narasumber yang lain. Terima kasih untuk Amba Sultra, Ibu Bu Sri Kandi. Saya tunggu nanti Amba Sultra dengan Ibu Sri Kandi mengajak JPS untuk berkolaborasi. Ya.